Ya, tempat itu kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Ya, tempat itu kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Kalau ingin cepat. 1, dilakukan di tempat yang mustajab. Makanya Anda ke Mekah kan? Ke Madinah kan? Karena mustajab. Tapi kalau belum sempat ke Mekah ke Madinah, kamar bapak, kamar ibu pakai ibadah. Tahajud di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, doa di situ, gosip keluar dari situ. Pasang status keluar dari situ. Maaf ya, sedang ibadah dulu, ceklik. Gak usah keluar, pakai ibadah aja, pakai ibadah. Itu rumusnya, mihrabnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada di mana? Di Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kalau tempatnya udah bagus, amalnya banyak di situ, itu belum minta sudah dikabul. Baru terbersit ada Pak. Itu. Nah, itu tempat. Kalau ada rizki berangkat. Ka'bah, dekat Ka'bah, multazam, tarik garis lurus ke belakang. Raudhah, tarik garis lurus ke belakang kalau nggak mampu ke depan. Tapi kalau belum mampu ke sana, rumah kita masa nggak ada satu ruangan pun dipakai tempat sujud tuh. Pakai ibadah. Islam tuh nggak mahal, indah semua. Hamparan sejadah, doa, minta. Itu nomor 1. Ya, tempat. Kedua, waktu. Waktu. Ada waktu-waktu spesifik berdoa. Misal, pertengahan malam. Pertengahan malam, waktu-waktu tahajud tuh. Lebih cepat sampai doanya. Apalagi kalau dipanjatkan dalam sholat. Dipanjatkan dalam sholat. Itu nasabnya sudah bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, itu puncaknya, itu sudah amalan nabi-nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa, termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Contoh, ibu pernah dengar Nabi Zakaria? Ya kan? Ujiannya apa? Sulit memiliki keturunan. Oke, penyebabnya apa? Maaf, istrinya divonis secara medis monopause dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang beliau lakukan? Sholat. Ingat, sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Tahu dari mana? Ali Imran. Ayat berapa? 38 sampai 39. Doanya 38 dipanjatkan dalam sholatnya. Keterangan di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Maryam. Mihrab, tempat bersambung dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batas dalam pemberian. Rumus Al-Asmaul Husna di Al-Isra ayat 110. Rumusnya kalau minta cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Cari, itu cepat memberikan jawaban. Misal, butuh rizki ya Razzaq. Butuh ilmu ya Alim. Butuh kesabaran banyak masalah ya Sabar. Butuh kelembutan ya Latif. Ya, suami misalnya kurang lembut, minta ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang kirimkan suamiku kepada aku. Engkau yang titipkan dia kepada aku ya Allah. Aku memohon kepada Engkau yang maha lembut ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan sikapnya. Namanya sudah Latif tapi dia belum lembut. Saya Latifah juga ya Allah. Minta. Sebut namanya. Ya, itu rumus di Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau enggak tahu sebut nama aku Allah.
atau Ar-Rahman, sang pemberi tanpa batas dengan kasih sayang. Tapi kalau engkau tahu, pilih satu di antara namaku sesuai kebutuhanmu. Bu, hafal Al-Asmaul Husna, bagus. Tapi kalau ibu mau doa, nggak harus dibaca semua. Pilih salah satu sesuai kebutuhan ibu. Ya Allah, lancarkan rezeki suamiku dalam bekerja, ya Razak. Ya Allah, tambahkan pengetahuan pada anakku, ya Alim. Ibu nggak punya masalah, jangan sebut ya Sabar. Ya ibu dikasih masalah. Oke. Tempat sudah, waktu sudah. Ya. Yang ketiga, cari amalan yang istimewa yang mempercepat terkabulnya doa. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa, tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Belum selesai. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku tahu hamba-Aku tuh kalau ngadap kepadaku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah declare-nya begitu. Hamba-Aku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan, kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang terus sujud, tobat, atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah, jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman, gak usah malu. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia nggak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya nggak nyambung. Kamu nanti ada si fulan, nggak enak kelihatan. Ya kan? Masa ria. Gitu. Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia. Pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin taubat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Silakan evaluasi diri. Itu dinanti sampai sampai nyawanya di kerongkongan, ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja, Fir'aunnya itu dikirimkan keadilan Allah 2 nabi, Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Gitu. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui, jadi landscape kehidupan kita, bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Ya. Banyak orang kaya ke neraka, kayaknya ber-AC di neraka tuh. Kok bisa gitu? Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Ya, jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja nih biar cepat. 1, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu? Ya kan? Itu sebetulnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan, udah silent, anggap caranya begini, kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi, anggap nggak ada. Lupakan, udah. Ketika memberi, lupakan, udah. Lupakan, anggap nggak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, nggak tahu saya. Gitu. Nggak tahu, salah dengar mungkin Anda. Itu kan? Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita. Oh, saya nggak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati kita. Ya, mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik, bukan adik saya. Mungkin adik kan banyak. Pasaran nama adik itu, kan? Ya, itu cari. Setelah itu isi dengan doa, diam-diam doa. Ya, walaupun nggak diungkapkan dalam hati, sih. Kalau disanjung nggak usah dibalas. Terima kasih Pak, Masya Allah, terima kasih. Nggak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun nggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Sudah, terus doa. Itu melatih.
Kalau ingin berbagi tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Tetap selalu ada. Misal, nggak punya uang nih, nggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran? Al-Baqarah ayat 263, paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik, qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Senyum. Tapi yang membuat orang senang, hadisnya begitu, bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Orang senang, itu sedekah, itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Itu lebih baik, kata Al-Quran ya, itu lebih bagus, kata-kata baik yang menenangkan, itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi tapi masih komen. Dan komennya kadang nyakitin. Masih bantuan 100 juta, terima kasih Pak, aduh Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya, bukan apa-apa, karena Anda kan miskin juga gitu. Anda kan asnaf yang 8 gitu kan. Nah, itu hilang, turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi, lebih bagus yang kata satu sedekah, kedua cepat Al-Quran. Kedua apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup, sadaqallahul azim, selesai. Emang Anda nggak bilang sadaqallah pun sudah sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sudah maha benar. Anda ucapkan itu, setelah itu doa. Ada yang selesai alhamdulillahirabbil alamin. Ya, betul. Segala puji milik Allah. Anda ucapkan, setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Quran. Berikan cahaya Quran dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia, syafaat bagiku di akhirat. Minta. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya 10, mahal. Ya. Ada satu amalan lagi yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan, tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Itu nanti bulan depan saya kasih tahu. Nanti itu. Kan kita belum kita bahas tuh, waktunya 15 menit lagi tuh. Itu nanti. Saya kan di awal bilang saya kasih 3. 3 sudah kan? Sudah belum? 1 sedekah, ya kan? Ya. 2. Nah, 3. Oh belum. Nanti itu bulan depan. Dah, malaikat banyak ngatur urusan. Tadi kan gitu kan? Maka temani itu. Malaikat Mikail senangnya apa? Hadisnya keluarkan, malaikat nggak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Khusus untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf sekali, maaf. Ada tempatnya. Tapi hewan-hewan bernajis kalau bisa dijauhkan. Misal maaf. Mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka nggak bisa sebut nama gitu ya. Ya, guguk ya misalnya. Padahal hewan itu netral sebetulnya, tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa tuh begini, kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor, jadi kotor gitu. Padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan? Ya kan? Di surat Al-Kahf kan? Ya, misal anjing itu kan najis pada liurnya. Nah, di sini ada beda 2 pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing nggak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya. Tapi resikonya begini, pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan? Sebab ketika najis itu ada, malaikat nggak turun, itu aja. Jelas? Oke. Karena itu yang memelihara anjing tempatkan di tempat yang khusus spesifik dan dengan fungsi yang khusus. Ya, dengan fungsi yang khusus. Misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya. Anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya. Kasih tempat yang khusus. Itu boleh, ada kok zaman Nabi juga. Enggak ada masalah. Ya. Tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat. Memang liurnya di dalam lidah itu najisnya di liurnya. Tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di fikih madzhab Syafi'i.
ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya Ashabul Kahf. Nah, bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu. Mau sekarat karena kehausan, seorang perempuan, maaf Bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan, dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal salahnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Fadilah itu aja. Ya, memberi minum. Nah, itu kan hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus hina, ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan A diciptakan. Contoh orang yang rakus dalam dunia. Hidupnya cuma untuk makan, kerja makan, meninggal. Contohkan lewat nyamuk. Ada ayat tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu kan fungsinya cuma sedot, mati. Gitu kan? Coba cek, ayo, ada ahli nyamuk gak? Sedot, darahnya kumpul, beranak, mati gitu kan? Bertelur, mati, selesai kan? Nah itu, makanya disindir oleh Allah orang yang hidupnya duniawi. Kerja terus, makan lagi, mati. Nyamuk tuh katanya. Ya, kecil di hadapan Allah, kecil. Ini kecil, gak ada nilainya kata Allah. Makanya Nabi komen, kalaupun dunia itu seperti sayap lalat atau nyamuk, korupsi. Ya orang gak sehat nih. Korupsi pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Dan yang paling menarik, dia tahu akan wafat. Dan dia tidak tahu kapan dia wafat. Kenapa dia tidak berpikir saat akan korupsi diwafatkan oleh Allah? Makanya kata para ulama, ketika berpikir berbuat maksiat, coba rasakan akan wafat. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan ceramah yang luar biasa dari Ustaz Adi Hidayat yang penuh dengan hikmah, pelajaran hidup, dan petunjuk untuk memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepada Allah. Ceramah ini memberikan kita banyak pengingat tentang keberkahan tempat, waktu, dan amalan yang dapat mempercepat terkabulnya doa kita. Mari kita bersama-sama merenungkan beberapa pesan penting yang disampaikan dalam ceramah ini. 1. Keberkahan tempat. Ustaz mengingatkan kita bahwa tempat yang sering digunakan untuk beramal soleh akan dipenuhi dengan keberkahan. Salah satu contoh tempat yang penuh dengan keberkahan adalah mihrab. Mihrab bukan hanya berkaitan dengan imam yang mengimami sholat, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ibadah dan amalan. Jika tempat tersebut sering digunakan untuk berdoa dan beribadah, doa-doa kita akan lebih cepat terkabul. Tempat ibadah tidak harus selalu berada di Masjidil Haram atau Madinah, meskipun itu sangat mustajab. Jika belum dapat pergi ke sana, kita bisa menjadikan kamar kita sendiri sebagai tempat ibadah yang penuh berkah. Sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan berdoa di tempat tersebut akan membawa keberkahan dalam hidup kita. 2. Keberkahan waktu. Waktu juga memainkan peranan penting dalam terkabulnya doa kita. Salah satu waktu yang sangat mustajab adalah waktu tengah malam, khususnya saat tahajud. Ketika banyak orang terlelap tidur, kita bisa memanjatkan doa dan beribadah kepada Allah. Doa yang kita panjatkan dalam sholat, terutama sholat tahajud, memiliki kedudukan istimewa karena menghubungkan kita langsung dengan amal nabi-nabi sebelumnya. Bahkan, doa yang dianggap mustahil oleh manusia bisa menjadi kenyataan dengan izin Allah. 3. Memilih nama Allah dalam doa. Ustaz juga mengingatkan kita tentang pentingnya memilih nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita saat berdoa. Misalnya, jika kita membutuhkan rezeki, sebutlah Al-Razzaq. Jika kita membutuhkan ilmu, sebutlah Al-Alim. Dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah berfirman bahwa doa yang dipanjatkan dengan menyebut nama Allah sesuai kebutuhan kita akan lebih cepat terkabul. 4. Sedekah yang ikhlas. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas adalah salah satu amalan yang dapat mempercepat terkabulnya doa. Ustaz mengingatkan kita untuk memberikan sedekah dengan tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri, agar kita tetap menjaga keikhlasan hati. Hal ini menjadi latihan bagi kita untuk melatih hati kita agar lebih tulus dan ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Selain sedekah, kita juga dianjurkan untuk berdoa setelah mengaji. Biasanya, setelah mengaji, banyak yang langsung menutup Al-Quran atau pergi. Namun sebaiknya kita berdoa setelah mengaji agar mendapatkan berkah dari ayat-ayat yang kita baca.
5. Taubat dan kesabaran. Allah lebih mencintai orang yang sering bertaubat, meskipun mereka pernah melakukan dosa besar dibandingkan dengan orang yang tidak pernah merasa bersalah. Taubat adalah sebuah cara kita kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Jangan merasa malu untuk bertaubat karena Allah menanti kita untuk kembali. Selain itu, kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala ujian hidup. Ustaz Adi Hidayat juga mengingatkan kita bahwa setiap ujian, baik besar maupun kecil, adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus tetap sabar dan yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. 6. Keberkahan dari hewan. Meskipun ada hewan-hewan yang dianggap najis, seperti anjing dan babi, Ustaz mengingatkan kita bahwa mereka pun memiliki hikmah dan fungsi ibadah. Misalnya, anjing yang digunakan untuk penjagaan atau babi yang dilarang untuk dimakan karena mengajarkan kita tentang ketaatan kepada Allah. Terkadang, bahkan yang kita anggap sebagai sesuatu yang buruk atau najis memiliki peran penting dalam kehidupan kita yang mengajarkan kita untuk lebih sabar dan tawakal kepada Allah. 1. Dunia dan akhirat. Dunia ini memang tempat ujian dan beramal. Ujian yang datang dalam hidup kita bukanlah beban, tetapi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kualitas diri kita. Dunia ini hanya sementara, namun akhirat adalah tujuan kita yang abadi dan penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Allah berjanji untuk memberikan kemudahan setelah kesulitan, dan setiap ujian yang datang pasti ada solusinya. Kita harus tetap yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. 8. Syukur dan sabar. Kunci kebahagiaan dalam hidup adalah syukur dan sabar. Allah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Dengan bersyukur, hati kita akan lebih lapang dan segala beban akan terasa lebih ringan. Selain itu, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup adalah kunci untuk meraih keberkahan dan kemudahan yang Allah janjikan. Semoga ceramah ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan kedamaian hati, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan dalam video-video berikutnya. Mari kita juga doakan Ustaz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah selalu memberinya kesehatan, keberkahan, dan kekuatan untuk terus menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi umat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga Allah selalu memberikan kita ketenangan, sabar, dan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Semoga kita semua menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah dan selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.